gitu. Tetapi setelah saya mendengarkan curhatan-curhatan mereka mengatakan sebetulnya saya itu bukan pelakunya, Pak. Saya bukan pelaku dari kasus Vina tadi. Akan tetapi begitu proses BAP sampai dia masuk ke Polda, itu dia mendapat tekanan-tekanan, bahkan mendapat kekerasan dari pihak berwajib. Ada juga ya guys ya, yang terbaru yang kita dapatkan dari Doni Bardiana ya. Ini salah satu sahabat dari Ucil Tato ketika masih kecil ya guys. Sekarang dia udah dewasa, mungkin dia memiliki cerita-cerita lain dalam kisah dan kasus ini ya. Makanya pada saat ini kawan-kawan kita yang berada di media sosial ya, di dalam jejak digital dalam memonitor kasus ini, kita masih mencari titik dan petunjuk terang ya dari orang-orang ini ya. Apakah dia mengetahui atau memiliki beberapa bukti-bukti yang pendukung ya, bukti-bukti pendukung. Dari lingkaran kuning ini kita udah mendapat foto terbaru dia dan kita berusaha menghubungi ya. Ini pun kalau dia berani memberikan beberapa bukti dengan disamarkan nanti ya siapa pengirimnya guys. Karena kasus ini nggak main-main juga guys. Ujuk-ujuk orang mau bersaksi seperti itu ya, karena ini berhubungan dengan kekuasaan. Kalian harus hati-hati ya, karena menurut beberapa keterangan, beberapa pesan ya dari orang-orang bijak mengatakan seperti ini guys. Di dunia ini ya guys ya, jangan lawan 3 perkara ya. 3 perkara ini jangan kita lawan kalau kita nggak mau ribet gitu. Yang pertama yaitu adalah kekuasaan guys, itu jangan dilawan. Kalau kita nggak siapa-siapa gitu maksudnya, jangan kita lawan kekuasaan. Yang kedua, orang kaya gitu. Orang kaya juga nggak boleh dilawan guys, karena dia punya uang, dia bisa menghalalkan segala cara, merekayasa apapun yang bisa mereka inginkan gitu ya. Orang salah bisa jadi tidak bersalah, orang tidak bersalah pun juga bisa dibikin bersalah gitu, dibolak-balik gitu ya. Yang ketiga itu orang gila guys. Jadi 3 ini nggak boleh dilawan ya. Kalau kita nggak ingin perkara kita menjadi runyam, hidup kita menjadi tidak nyaman ya, jangan kita lawan 3 perkara ini. Kalau orang gila udah jelas guys, kalau kita lawan kita berarti gila juga gitu. Mudah-mudahan kita dapat info terbaru ya dari Doni ini ya, beberapa data-data yang dia miliki juga guys untuk pendukung terungkapnya kasus ini. Aku harap kalian jangan menyerah atau lelah ya mengawal kasus ini guys. Walaupun kasus ini menyedot perhatian kalian yang lebih luas ya, banyak orang yang lelah dalam menghadapi kasus seperti ini ya, menghadapi dan menyaksikan ini semua guys. Namun kita pastinya ya, setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu guys akan berbuah kebaikan. Itulah kata orang-orang bijak guys. Nggak mungkin guys kalau nggak akan berbuah kepada kebaikan. Terus dari keterangan Silinda terbaru juga kita dapatkan ya dalam mafia besar ini, kita ulang lagi ya. Ini disebutnya dalam keterangan dari Swidia ya. Ya tidak, itulah salah satu kuncinya ya. Yang berjenggot itulah salah satu ini. Tapi dia akan takut ya, akan takut bilang kalau saya fitnah ini nanti. Eki ya, ini dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Skip dulu ya, bagaimana menurut kalian nih guys? Makin terguncang gak itu mental kalian ya? Mudah-mudahan ya Ibu Widya selalu diberikan keselamatan oleh Tuhan ya, karena dia udah berani vokal ya, nggak seperti orang-orang yang lain yang pengen hidup nyaman ya gitu, nggak mau berkomentar, nggak mau mengikuti apapun perkembangan, padahal itu adalah kebaikan gitu. Jadi kita yakin ya tindakan dari Pak Rudiana itu sudah melewati batas ya, power of abuse gitu. Pasti sudah mendapat restu juga dari Kapolres saat itu, karena nggak mungkin ya, ini kan Kapolresnya atasannya sendiri, dan nggak mungkin AKBP Indra Jafar tidak mendukung kejadian itu atau tidak tahu gitu. Kalau dia tahu udah pasti ini di-clearkan ya saat itu juga ya, karena ini akan menyangkut nama baiknya juga sebagai Kapolres guys. Itulah guys kira-kira yang terjadi, atau berdasarkan fakta-fakta digital forensik ini ya, kita berusaha mengambil garis merahnya dan kita pelajari berbagai kejadian sudut pandang yang berbeda loh. Ini nggak main-main guys.
bukan kita ngarang-ngarang atau ngada-ngada atau provokatif. Kita ini sebagai manusia ya, diberikan anugerah oleh Tuhan itu memiliki ya otak, yaitu indera gitu. Otak ini berfungsi sebagai apa ya, prosesornya dalam kehidupan ini. Kita bisa berpikir ini benar atau salah, ini manis atau asin ya. Kita bisa berpikir karena dicerna otak. Seperti manis atau asin itu kan diterima oleh rangsangan sensitif dari sensor yang ada di ujung lidah. Barulah si otak ini menyatakan itu manis atau asin. Seperti itulah logika kejadian dalam kasus yang dialami oleh Vina dan Eki berdasarkan fakta-fakta digital forensik yang kita dapatkan ya guys ya. Keberanian sudah mulai muncul ya guys untuk beberapa orang-orang yang memang terlibat dalam rekonstruksi sebenarnya dari kasus ini ya. Mulai dari Bapak Suroto yang baru-baru ini juga eksklusif dia seperti nggak takut ya guys untuk melakukan reka adegan seperti yang dia ketahui. Tidak seperti dengan kejadian yang dilakukan atau direka kejadian oleh pihak kepolisian guys. Oke, kita lihat ya guys ya. Ini ada beberapa part ya. Memang ini eksklusif guys. Jadi orang-orang udah berani hands up ya untuk membuktikan ini sebenarnya ada kejanggalan ya guys ya. Ini guys, kita juga membuktikan guys, ternyata baru percaya kalau tidak ada yang berani tangkap anak pejabat ini guys ya. Mana ada guys, fix benar ini akunnya dari Linda sendiri ya. Jadi nggak bisa lagi dipungkiri guys. Jadi sesuai kita teringat ya, kalau gue teringat seperti ini guys, ada beberapa kejadian dari beberapa yang gue pernah tonton filmnya. Ada kisah-kisah seperti ini yang tidak terungkap dari kezoliman dari institusi aparat negara atau pemerintahan itu sendiri ya. Akhirnya yang terjadi itu people power guys, kekuatan massa bergerak, dan itulah yang membuat beberapa cerita-cerita dalam film layar lebar itu ya disaksikan seperti film Hollywood ya. Akhirnya brutal ya, masyarakat ini menjadi liar karena tidak adanya keberanian untuk mengungkap kebenaran. Terus yang kita takutkan seperti ini guys, jangan itu terjadi ya guys ya. Itu harapan kita guys. Gua bukan. Ya berarti lu kan yang pembunuhnya, bener kan? Ya emang iya, kenapa? Lu Iya, mau ketemu sama gua? Ya terus kenapa? Gua yang samperin. Kan lu kan bener kan pembunuhnya Vina kan? Terlok aja, gua yang samperin kok.